wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh pengurus, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Camat Kusan Hilir, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah BKTRMI Kabupaten Tanah Bumbu, dan para santriwan, para wali santriwan dan santriwati dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang diperuntukkan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana kemuliaan Al-Quran. Sedikit kita dengar cerita bagaimana lahirlah seorang anak yang cacat, yang divonis anak ini adalah lumpuh otak, di mana cara bicaranya itu tidak terlalu lancar, tapi dengan kebesaran Al-Quran, anak ini yang bernama Najha telah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Yang awalnya mungkin anak terlahir dalam kondisi cacat, tidak mempunyai kemuliaan apa-apa, tapi setelah hafal Al-Quran, ulama yang bisa menemui Najha ini sangat memuliakan. Bahkan beliau-beliau para ulama mencium tangannya dan mencium kakinya. Ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quran ini. Kita lihat bagaimana Kaila, seorang terlahir dalam kondisi matanya cacat, tapi dengan kegigihan dan ketabahan, kesabaran orang tuanya sehingga hafal Al-Quran, jadi dimuliakan. Dan syukur alhamdulillah bisa membawa umrah kedua orang tuanya. Ahmad Kamil dalam cerita riwayatnya, ini seorang pemulung. Ahmad dan Kamil, dua anak yang asal mulanya adalah seorang pemulung, di mana nggak ada kemuliaan. Namun di situ ada seorang yang merasa kasihan dan iba. Anak ini dipungut, kemudian dimasukkan ke dalam tahfidz Quran dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan. Anak usia 8 tahun ini, syukur alhamdulillah, telah menghafalkan Al-Quran dan telah menunjukkan inilah kemuliaan Al-Quran, telah membawa orang tuanya dan neneknya untuk bisa umrah dan mendapat kemuliaan di beberapa negara. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, siapapun orangnya tidak dipandang rasnya, baik yang tua, yang muda, dan siapapun saja. Kalau Al-Quran sudah dijadikan teman, maka orang itu akan mulia, baik mulia di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada jaminan orang yang berteman dengan Al-Quran, orang ini dirindukan oleh surga. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin.
Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Pertanyaannya, apakah kita masuk di dalam golongan 4 yang dirindukan oleh surga? Ini bukan kita yang merindukan, tapi surganya yang merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, orang dikatakan orang itu gemar baca Al-Quran setidaknya dalam semalam itu setidaknya 200 ayat, di mana di dalam pesantren diajarkan kalau bisa diistiqamahkan membaca surah Yasin, membaca Hamim, membaca Tabarak, dan idza waqa'atil waqi'ah, di mana satu ayat demi ayatnya itu mengandung satu kebaikan, dan satu hurufnya itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, dan itu akan menjadi teman nanti di surga. Dibiasakan untuk bisa mengaji Al-Quran, dan setiap surat yang di dalam kandungan Al-Quran masing-masing mempunyai fadilah. Di antaranya, barang siapa yang istiqamah membaca surah Yasin, orang itu rumahnya akan diselamatkan daripada terbakarnya api, diselamatkan daripada perampokan. Apabila surah Yasin dibacakan ketika orang mau ajal menjemput, maka mempermudah ruhnya untuk keluar. Ketika dibacakan di kubur atau dibacakan waktu tahlil, maka akan meringankan siksa kubur bagi mereka yang meninggal. Kemudian surah Hamim ini mempermudah, di mana di alam kuburnya gelap gulita, begitu kita istiqamah semasa hidup kita di dunia, maka kuburannya akan menjadi terang. Ketika kita istiqamah membaca surat idza waqa'atil waqi'ah, ini memperlancar rezeki. Ketika kita istiqamah membaca surat Tabarak, maka di alam kuburnya akan diluaskan di dalam kuburannya. Pendek dikata, orang yang menjadikan Al-Quran menjadi teman, ini dirindukan oleh surga. Siapapun orangnya, kalau tidak mampu untuk menghafal satu surat, setidaknya kita membantu dalam perjuangan bagaimana dan kayak apa supaya terwujudnya anak ini bisa membaca Al-Quran. Bahkan seorang yang penghafal Al-Quran dijamin ketika meninggal dunia jasadnya ini tidak akan hancur, dan nanti insya Allah seorang penghafal Al-Quran ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota untuk dipersembahkan untuk kedua orang tuanya untuk sama-sama dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semua yang hadir, baik orang tua, santriwan dan santriwati, atau para bapak-bapak tamu kehormatan yang di depan ini, berkat kita ikut berkecimpung di dalam Al-Quran, kita juga dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wahafidil lisan, surga itu merindukan kelompok mereka yang mau menjaga lisan. Wahafidil lisan, tutur katanya selalu bagus, tidak mau menyinggung perasaan orang, mulutnya ini selalu basah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, surga ini merindukan wa mut'imil ji'an, yakni merindukan kepada mereka golongan orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Dalam hal ini kita jangan lagi beramal seperti amalnya orang Yahudi, Nasrani atau Majusi, di mana tradisi kebiasaan mereka begitu tambah umur mereka mengadakan yang namanya ulang tahun dengan tradisi meniup lilin. Itu adalah ajaran dari Yahudi dan Nasrani. Kita orang Islam yang tahu, setidaknya jangan lagi kita mengikuti daripada ajaran mereka. Khawatir ketika kita melaksanakan itu ulang tahun dengan meniup api, setelah ulang tahun ketabrak mobil. Kenapa? Karena itu mendatangkan bala, bukan menjadi sedekah. Tapi biasakan
ketika ulang tahun, panggil jamaah masjid, panggil orang-orang untuk bisa sama-sama duduk bersama, memanggil ustadz untuk bisa doa selamat dan diberikan makan. Itu nilainya sedekah. Yang namanya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Yang keempat, yang terakhir, yaitu wasaimina fi Ramadan. Surga itu merindukan kepada mereka, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini mungkin tidak mungkin ketika Ramadan datang, mungkin di antara kita ada yang ada uzur, ada halangan, mungkin sakit, mungkin bepergian, mungkin waktu Ramadan itu ada yang datang bulan, maka itu juga wajib untuk mengqadai dan membayarnya. Tapi bila mana puasanya tidak sempurna, jangan diharap surga merindukan kita semua. Para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama ditanya oleh umatnya, di mana ulama ini zaman tabi'in. Beliau ditanya, wahai Pak Imam, apa yang menjadikan engkau bersabar, menjadikan engkau bersemangat untuk mengajar Al-Quran, padahal usia engkau sudah tua 70 tahun? Apa gerangan yang menyebabkan, yang memotivasi kalian, yang memotivasi engkau selalu istiqamah dan bersabar mengajar Al-Quran? Jawab beliau apa? Aku ingin masuk dalam bagian hadis Rasulullah yang berbunyi, man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yani sebaik-baik kalian yaitu orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Ini semua berharap kita juga masuk dalam bagian orang-orang yang dirindukan oleh surga, di mana kita pada saat ini mengikuti prosesi daripada wisuda anak-anak generasi Qur'ani sebagai generasi penerus. Berharap anak-anak inilah yang mengantarkan kepada kedua orang tuanya untuk bisa menyambut di pintu surga, untuk sama-sama masuk surga. Dan kita juga berharap semua yang hadir, semua orang yang mau mengurusi, yang mau berteman kepada Al-Quran, yang dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup, maka ini kita doakan semoga kita semua masuk dalam bagian di dalamnya, masuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sebetulnya kami melanjutkan tausiah ini, namun dari awal kami dipesani oleh panitia karena mohon maaf acara begitu masih panjang, masih banyak, maka kami ini dibatasi sebagai kultum saja. Kuliah 7 menit sebetulnya. Akhirnya mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.